Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imanu bil qadari. Iman dengan qadar. Qala al-imamu, telah berkata al-imamu oleh seorang imam al-Harariyyu radhiyallahu anhu, innal imana, sesungguhnya iman bil qadari, dengan qadar, min a'zami umurid dini, dari paling agung perkara-perkara agama. Lianna man akhta'ahu, lianna, karena sesungguhnya man, siapa orang, akhta'ahu, menyalahinya akan al-qadar, faqad akhta'a tariqal jannati, maka telah menyalahi oleh man tariqal jannati, akan jalan surga. Alladzi lam yu'min, seorang yang tidak beriman, bil qadari, dengan qadar. Haramun, itu haram, alaihi, atasnya, man lam yu'min, al jannatu, oleh surga. Apa surga? Masya Allah. Orang yang tidak beriman dengan qadar Allah, haram atasnya surga. Mengapa? Karena ini orang bukan orang mukmin. Bukan orang mukmin. Apa artinya al-qadar? At-tadbir. Al-qadar artinya apa? At-tadbir, pengaturan, ketetapan, bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini, apapun semuanya, serinci-rincinya, perkara yang sudah terjadi, yang saat ini sedang terjadi, dan segala apa yang akan terjadi adalah dengan ketentuan, ketetapan, dan pengaturan dari Allah. Tuh, demikian makna bah al-qadar. Kullu syai'in, setiap sesuatu, bimasyiatillahi, dengan kehendak Allah. Ini mutlak, ini segala apapun yang terjadi pada alam ini, kebaikan, keburukan, bimasyiatillah, dengan kehendak Allah, atau biiradatillah, sama maknanya. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, la yahsulu, tidak terjadi, syai'un, oleh suatu apapun, khairun, kebaikan, wala syarrun, dan tidak pula keburukan, illa bimasyiatillahi, kecuali dengan kehendak Allah. Semuanya, apapun yang terjadi, kebaikan atau keburukan, dengan kehendak Allah. Al-kufru, kekufuran, wal imanu, dan keimanan, wat ta'atu, dan ketaatan, wal ma'siyatu, dan maksiat, kullun, seluruhnya, Allahu yakhluquha, Allah yang menciptakan akan itu, kullun, fi khalqihi, pada makhluknya Allah. Allah yang menciptakan keimanan dan kekufuran, menciptakan kebaikan dan keburukan, ketaatan dan maksiat, itu semua hakikatnya ciptaan Allah pada makhluknya ini.
Wa ma'a dzalika, dan namun demikian, al-kufru, kekufuran, wal ma'siyatu, dan maksiat, Allahu la yuhibbuha, Allah tidak mencintainya. Kekufuran dan maksiat ciptaan Allah, tetapi Allah tidak mencintainya. Ma'adzalika, bersama demikian, huwa, dia Allah, yakhluquha, yang menciptakan akan itu apa? Maksiat. Fi ba'dil bashari, pada sebagian manusia. Sebagian manusia ciptakan oleh Allah padanya kekufuran dan maksiat. Sebagian lainnya ciptakan oleh Allah baginya akan ketaatan, keimanan, kesalehan. Allah Ta'ala huwa, dia Allah, khaliqu kulli syai', pencipta setiap sesuatu. Yakhluqul khaira, menciptakan al khaira, akan kebaikan, wasyarra, dan keburukan, wat ta'ata, dan ketaatan, wal ma'siyata, dan maksiat. Lakin, akan tetapi, yuhibbu, mencintai oleh Allah, al-imana, akan keimanan, wat ta'ata, dan ketaatan, wa yakrahu, dan membenci oleh Allah, al-kufra, akan kekufuran, wal ma'siyata, dan maksiat. Wa yuhibbul mu'minina, wa yuhibbu, dan mencintai oleh Allah, al-mu'minina, akan orang-orang mukmin. Wa yakrahu, dan membenci oleh Allah, al-kafirina, akan orang-orang kafir. Pegang teguh ini. Ini pokok, ini pangkal akidah. In qala qailun, apabila berkata qailun, oleh seorang yang berkata, Allahu yuhibbul mu'minina wal kafirina, Allah mencintai orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Hadza, ini orang, ini qail, kafara, telah kafir dia. Na'udzubillah, kharaja, telah keluar dia, min dinil Islam, dari agama Islam. Apa? Jelas menyalahi Al-Quran. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Hati-hati ini, karena di zaman sekarang ada sekelompok orang atau sebagian orang mengatakan Allah yang menciptakan semua makhluknya, semua manusia, maka Allah mencintai semua manusia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini perkataan sesat. Betul, Allah yang menciptakan semua manusia, tetapi Allah tidak mencintai semuanya. Orang-orang kafir tidak dicintai oleh Allah. Allah hanya mencintai orang-orang mukmin. Al-Quran yaqulu, Al-Quran berkata, nih dalam Al-Quran dalil menunjukkan kebenaran ini. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yuhibbul kafirin, tidak mencintai al-kafirin, akan orang-orang kafir. Nih, orang-orang kafir. Ingat-ingat ini, ketika disebut orang kafir, artinya tidak berlaku hanya sifatnya saja. Disebutnya dalam Al-Quran apa? Orang-orang kafir. Penting ini, ingat-ingat ini. Karena ada sebagian orang mengatakan, dan ini menyesatkan. Mereka mengatakan apa?
Allah menciptakan orang kafir. Dari segi orangnya Allah mencintai mereka. Allah hanya tidak mencintai kekufurannya. Ini perkataan menyesatkan ini. Al-Quran menegaskan, la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Mengapa? Karena kekufuran itu ada pada orangnya. Paham tidak ini? Kekufuran itu kan kerjaan atau sifat yang ada pada seseorang. Jadi jangan dikatakan Allah mencintai orangnya. Allah hanya tidak mencintai atau memurkai kepada kekufurannya saja. Adapun orangnya dicintai oleh Allah. Na'udzubillah. Itu perkataan menyesatkan. Paham ini? Lanjut. Idza qala, apabila berkata syakhsun oleh seseorang, la ilaha illallah, dia berkata dan meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lakin akan tetapi ma saddaqa, tidak membenarkan oleh itu syakhs, oleh itu orang, sayyidana akan pemimpin kita Muhammad, nyatanya Muhammad. Hadza, ini orang, ini syakhs kafirun, seorang kafir. Walaupun dia meyakini la ilaha illallah, tapi kalau tidak meyakini Muhammadur Rasulullah, ini orang tetap dihukumi kafir. Orang dihukumi kafir. La yakunu asy-syakhsu mu'minan, tidak menjadi asy-syakhsu oleh seseorang mukminan itu beriman, illa bil iman, kecuali dengan iman, billahi, dengan Allah, wa bi sayyidina Muhammadin, dan dengan pemimpin kita Muhammad. Wajib diikutkan iman dengan kerasulan Muhammad, kepada iman dengan ketuhanan Allah. Tidak boleh salah satunya saja, dengan beriman kepada Allah saja lalu tidak beriman dengan Rasulullah, ini orang dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Lanjut. Allahu yushaffi'u al-Qur'ana. Allah yushaffi'u, menjadikan pemberi syafaat. Menjadikan pemberi syafaat. Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, fina, pada kita. Yasihhu, dibenarkan. Yasihhu, sah, artinya dibenarkan. Ma'nahu, maknanya Allahu yaj'alul Qur'ana, menjadikan oleh Allah Al-Qur'an, akan Al-Qur'an, syafi'an, penolong, lana, bagi kita, fil akhirati, di akhirat. Hadza sahihun, ini benar. Jadi ungkapan begitu itu betul. Al-Quran itu apa? Syafi'. Al-Quran itu apa? Syafi', pemberi syafaat di akhirat. Al-Qur'anu hujjatun, Al-Quran itu hujjah, limanittaba'ahu, hujjah liman, bagi orang. Nah, jadi ingat-ingat ini, bahasa Arab begini nih. Bahasa Arab itu begini. Hujjatun liman, hujjatun li itu artinya penolong. Hujjatun
liman, bagi seseorang. Artinya apa? Penolong. Bagi seseorang ittaba'ahu, yang mengikuti oleh man hu akan Al-Qur'an. Wa khusmun, dan musuh. Dan musuh liman lam yattabi'hu, bagi orang yang tidak mengikutinya akan Al-Qur'an. Idza syakhsun, apabila seseorang hafizul Qur'ana, hafal Al-Qur'an. Masya Allah, orang hafal Al-Qur'an ngelotok sekalipun dari depan sampai belakang, gelondongan utuh, ngelotok dari depan sampai belakang. Lakin la yattabi'uhu, akan tetapi la yattabi'uhu, dia tidak mengikuti akan Al-Qur'an. Apa artinya tidak mengikuti? La yuharrimu, tidak mengharamkan, ma harramahul Qur'anu, akan apa harramahu, yang telah mengharamkan, hu akan ma Al-Qur'anu, oleh Al-Qur'an. Wala yaf'alu, dan tidak berbuat oleh dia, man hafizul Qur'an, ma aujabal Qur'anu, akan apa yang telah diwajibkan oleh Al-Qur'an. Rusak keyakinannya ini orang, walaupun hafal Qur'an misalkan, lalu dia apa? Tidak menetapkan haram terhadap apa yang diharamkan Al-Qur'an. Ini namanya orang tidak mengikuti Al-Qur'an. Walaupun ini orang hafal Al-Qur'an, apa? Hadzal Qur'anu hujjatun alaihi, ini Al-Qur'an menjadi musuh atasnya. Nah, ingat-ingat ini, hujjatun ala itu artinya apa? Musuh, memusuhinya. Tapi kalau hujjatun li artinya apa? Penolong. Makanya dalam doa baca Quran apa? Waj'alhu lana hujjatan lana la alaina. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Waj'alhu lana, jadikan Quran sebagai apa? Penolong bagi kita. Jangan dikatakan hujjatun alaina, itu artinya musuh. Nanti salah lagi berdoa. Ini ingat-ingat bahasa Arab ini. Bahasa Arab begitu. Nanti ntar berdoa di hadapan orang banyak mengatakan Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan alaina. Wah, rusak. Itu artinya apa? Nyumpahin diri sendiri. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai musuh atas kami. Maknanya begitu. Jadi rusak. Doanya benar pakai bahasa Arab, cuman salah naruh. Karena ada sebagian orang karena belum faham betul bahasa Arab, dia menggunakan bahasa Arab atau kalimat-kalimat bukan pada tempatnya. Dia maksudnya menyambut, ada orang ceramah jadi MC, lalu datang para kiai, terus dibilang apa? Ahlan wa sahlan bi ahlil kabair. Begitu. Ahlil kabair artinya para pelaku dosa besar. Itu para pelaku dosa-dosa besar. Maksudnya para pembesar, para pemuka, para masyayikh. Dia ngomongnya begitu. Ahlan wa sahlan bi ahlil kabair. Lah. Baik-baik Mang Ujang. Terus Mang Ujang ngomong bahasa Arab begitu lagi ngomongnya. Waduh, ahlul kabair maksudnya apa? Para pemuka. Tapi ya salah ngomong gitu kan. Ahlul kabair itu para pelaku dosa besar. Tapi yang benar ahlan wa sahlan bil kibar, bil afadilil kibar, misalkan begitu. Bukan bil kabair, bi ahlil kabair. Sama dengan ini, hujjatun li dengan hujjatun ala. Itu maknanya berbanding terbalik. Kalau hujjatun li artinya penolong, tapi kalau hujjatun ala jadi musuh. Nah, kembali lagi. Orang yang walaupun hafal Al-Quran tetapi dia apa?
tidak beramal dengan apa yang ada di dalamnya, yaitu tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, tidak mentauhidkan Allah seperti perintah Al-Quran misalkan, maka Quran menjadi apa? Hujjatun alaih. Menjadi apa? Hujjatun alaih. Apa artinya? Jadi musuh. Nah, maka ingat-ingat, hafal Quran itu bukan jaminan itu. Jaminan keselamatan di akhirat itu adalah sihhatul aqidah, lurusnya akidah atau benarnya akidah yang diyakini. Mentauhidkan Allah, meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sesuai tuntutan di dalamnya. La ilaha illallah, apa tuntutan keyakinan yang wajib diyakini di dalamnya. Muhammadur Rasulullah, apa tuntutan keyakinan yang wajib diyakini di dalamnya. Itu yang modal utama itu di situ. Itu yang menyelamatkan di akhirat itu. Adapun hafal Al-Quran, kalau hafal bagus, tetapi tentu harus dengan keyakinan yang lurus, maka hafalannya bermanfaat bagi dia. Tapi kalau hafal Al-Quran keyakinannya rusak, menyerupakan Allah dengan ciptaannya, akidahnya tasbih, meyakini Allah punya tempat dan arah, meyakini Allah punya anggota badan. Ini orang walaupun ngelotok dia hafal Al-Quran, ini Al-Quran menjadi hujjatun alaih, menjadi musuhnya, dan tidak selamat ini orang di akhirat walaupun dia hafal Al-Quran. Khasmun lahu, musuh lahu baginya itu orang fil akhirati, di akhirat. Faman ittaba'al Qur'ana, maka siapa orang ittaba'a mengikuti oleh man Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, yakunu maka adalah dia Al-Qur'an hujjatan lahu. Nah ini dia hujjatan lahu, artinya apa? Penolong fil akhirati, di akhirat. Syahidan, menjadi saksi lahu baginya itu orang, menolongnya oleh Al-Quran. Kalau dia apa? Mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran, gitu. Masya Allah. Nah jadi kembali lagi kepada yang di atas tadi, Allah menegaskan bahwa Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ini dia ajaran Al-Quran, pegang ini. Jangan disalahi ini. Zaman kita sekarang, persis zaman kita sekarang banyak yang ngaco itu. Orang-orang liberal sampai ada yang mengatakan Allah mencintai semua manusia, yang mukmin, yang kafir. Mereka mengatakan Allah mencintai semua makhluknya. Nauzubillah. Itu perkataan kufur itu. Tidak boleh katakan begitu itu. Perkataan yang benar, Allahu khalaqal al-jami' lakin la yuhibbul kulla. Allah yang menciptakan seluruh ciptaannya ini, makhluk ini, alam ini, yaitu segala sesuatu selain Allah, semuanya ciptaan Allah, tetapi Allah tidak mencintai semuanya. Siapa yang menciptakan iblis? Allah. Allah tidak mencintai iblis. Gitu. Jadi kalau ketemu sama orang, dia mengatakan Allah mencintai semua ciptaannya, tanya sama dia, Allah mencintai iblis. Nauzubillah. Allah yang menciptakan iblis, tetapi Allah tidak mencintai iblis. Tuh, jadi jangan dikatakan Allah
mencintai semua ciptaannya, oleh karena Allah yang menciptakan semua makhluknya tersebut. Nauzubillah. Nah, termasuk itu tadi yang saya sampaikan, di zaman kita ini ada sekelompok orang mengatakan Allah mencintai orang-orang Yahudi, yang tidak dicintai oleh Allah dari mereka adalah kekufuran mereka. Nauzubillah. Kata mereka Allah mencintai orang-orang kafir, yang tidak dicintai oleh Allah adalah kekufuran mereka. Ini perkataan menyesatkan ini. Hati-hati ini. Kita bantah dengan ayat Al-Quran, Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Disebutnya orang-orang kafir, bukan hanya kekufuran aja, orang-orang kafir. Oh, disebutkan tadi, fa innallaha la yuhibbul kafirin, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Disebutkan al-kafirin, tidak disebutkan al-kufra. Tentu al-kufra juga sebagai sifat dibenci atau dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Allah berfirman, "Wala yarda li'ibadihil kufra." Allah tidak meridhoi li'ibadihi, bagi para hambanya, al-kufra, akan kekufuran. Ayat ini menegaskan tidak mencintai dan tidak meridhoi kekufuran. Nah, ayat lain menyebutkan la yuhibbul kafirin. Jadi tidak hanya sifatnya saja, orangnya. Bahkan sifat itu, oleh karena sifat itu ada pada orang. Sifat itu ada pada siapa? Ada orang. Karena sifat itu nggak berdiri sendiri, dia ada pada orang. Nah, kekufuran ada pada manusia. Bagaimana dipisahkan? Allah tidak, Allah mencintai manusianya, yang dibenci olehnya atau yang dimurkai olehnya adalah kekufurannya. Nah, bagaimana dipisahkannya? Kekufurannya ada pada dirinya. Paham tidak ini? Sekarang begini nih, paling mudah. Misalkan ada anak bandel, Mang Ujang bandel misalkan. Misalkan Mang Ujang bandel, kita pukul aja, kita gebuk gitu. Kesakitan gak dia? Kesakitan. Terus kita bilang, tenang Mang Ujang, tenang. Kita hanya mukulin bandelnya Mang Ujang, bukan mukulin Mang Ujangnya. Saya mukulin bandelnya. Nerima gak dia begitu? Ya kagak nerima. Orang bandelnya ada di mana? Ada di orangnya. Paham gak itu? Begitu. Ada maling, digebukin maling, oh sakit, teriak-teriak maling misalkan. Tenang, tenang, saya tidak membenci kamu, enggak. Saya membenci perbuatanmu karena kamu menjadi maling. Saya sedang memukuli sifat malingmu. Ada nggak ngomong gitu orang? Enggak ada. Bagaimana memisahkan kerjaan dia dengan orangnya? Ya emang kerjaannya ada pada diri dia. Ya dipukuli tubuhnya atau dirinya dia sendiri. Tuh begitu. Makanya Allah menyebutkan dengan tegas dalam ayat ini, "Innallaha la yuhibbul kafirin." Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab.